Nama saya Mohtar, selaku Ketua Kelompok Tani Maju Lancar, Desa Maron, Kecamatan Loano, Kabupaten Purworejo. Perkenalkan, nama saya Eko Setianto, selaku Ketua Pokdakan Minajaya. Perkenalkan, nama saya Reni Hertiana dari Poklasar Srikandi. Nama Kelompok Tani Maju Lancar, kita pinginnya maju dan juga lancar, tidak ada kendala. Iya, Mina itu kan ikan ya. Nah, Jaya kan istilahnya sukses lah, Jaya. Jadi kita dalam tergabung ke kelompok ini dengan asumsi nanti dengan usaha perikanan ini, usaha budidaya ikan, kita sejahtera, jaya dunia akhirat gitu. Srikandi itu mencerminkan wanita yang kuat, yang tangguh kayak gitu. Jadi kita sebagai wanita tidak hanya mengandalkan meminta uang dari suami kayak gitu. Kita kan kebanyakan anggotanya kan sudah ibu rumah tangga. Nah, karena kita istilahnya ibu rumah tangga itu harus bisa mencari uang tambahan untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga kayak gitu. Nah, kita memilih nama Srikandi itu kan Srikandi itu mencerminkan wanita yang kuat seperti itu. Kita berdiri 21 April 2008. Terus waktu itu kita kebetulan menggandeng pihak ketiga untuk pelatihan-pelatihan, dan juga kita untuk pelatihan itu difokuskan pada pertanian organik. Waktu itu kita punya produk unggulan yaitu padi organik, dan sampai 2014 itu sudah bisa, cuman untuk sampai sekarang ini karena keterbatasan bahan baku kita jadi organiknya agak menurun. Waktu 2005 kita emang merintis di perikanan, khususnya budidaya ikan, ada pembenihan lele, pembenihan gurami. Nah, dulunya kan masih individual. Terus karena kalau kita mau mendapat bantuan, kita harus ada organisasi yang namanya kelompok pokdakan. Nah, tapi asumsi kita bukan semata-mata untuk mencari bantuan, tapi supaya untuk silaturahmi itu bisa bersatu, ada paguyuban. Jadi nanti standar harga bibit atau harga konsumsi, setidaknya kalau ada tempat sharing-sharing untuk teman-teman yang mau ikut berbudidaya. Nah, akhirnya kita sepakat dulu itu waktu berdiri 22 orang sepakat mendirikan Pokdakan Minajaya. Terus 2008 itu akhirnya kita di SK dari Kepala Desa juga 2008 dengan nama Pokdakan Minajaya. Ya, pada waktu itu kan dari dinas menginginkan kita membentuk suatu wadah untuk belajar bersama. Nah, pas tanggal itu, hari itu juga itu ibu mengumpulkan beberapa teman untuk sekedar sharing dulu sama dinas perikanan, tapi hasil keputusannya mereka mau membuat kelompok pada saat itu juga. Ya udah, terbentuklah kelompok pada waktu itu tanggal 24 September itu. Kegiatan ini dimulai dari 2008 itu kita disemangati, kebetulan waktu itu kita menggandeng dekat dengan Ketua Dewan dan juga Bupati, kita dekat, jadi waktu itu didukung dengan itu, program-programnya didukung dengan itu. Kemudian dari pihak kelompok Tani Lestari, kelompok Tani Organik itu juga mendukung kita, berikan pelatihan-pelatihan, bahkan untuk pelatihan itu sampai berkali-kali dari pembelajaran ekologi tanah dan juga ekosistem pertanian. Itu kita pelajari agar kita tahu bahwa di situ ada serangga yang berupa hama, merugikan, dan juga ada yang menguntungkan. Jadi kita bisa pilah-pilah agar kita juga tidak sembarangan untuk membunuh serangga yang ada di lahan pertanian. Kalau kegiatan yang diadakan Pokdakan itu setiap sebulan sekali kan pertemuan rutin. Nah, di dalam pertemuan rutin itu ada kita juga yang ketempatan, biasanya kita ada tahlilan, terus ada arisan, simpan pinjam, dan yang lain-lain. Dan intinya untuk tempat sharing dan kemajuan, terutama untuk anggota yang masuk dalam ADART Pokdakan Minajaya. Nah, selain itu kita juga kegiatan sosial. Kalau ada tetangga yang sakit, ya kita gimana caranya dari sedikit kas yang ada sisihkan untuk membantu orang-orang yang masih kesusahan.
dan juga khususnya untuk Desa Maron kita juga membantu memajukan perikanan Desa Maron, Mbak. Kegiatan Poklasar saat ini baru mengolah dan memasarkan olahan dari ikan lele dan nila, Mas. Kebanyakan dari ikan lele. Sebagian untuk pribadi, sebagian dijual untuk dikembalikan untuk biaya produksi lagi. Karena kita petani kita rata-rata kan petani gurem, dalam arti lahan sawahnya hanya di bawah 1/4 hektar. Jadi sangat kecil sekali, sehingga kita tidak bisa untuk produksi itu secara besar-besaran. Jadi anggota kita paling untuk lahan garapan itu paling hanya 1/4 hektar atau setengah hektar itu jarang. Jadi cukup kecil, sehingga kami biaya produksi pun hanya ambil dari situ kita olah. Kalau untuk hasil itu rata-rata kita jual keluar, Mbak. Cuma untuk bibit gurami juga bibit lele. Kalau bibit lele sebagian kita pembesaran sendiri, karena di dalam kelompok pedagang Minajaya dan juga di warga Dusun Medandir itu sebagian ada yang pembesaran lele. Jadi bibit-bibit ini sebelum mencukupi untuk kebutuhan sendiri belum kita jual. Tapi kalau sudah ada offer baru kita jual. Nah, untuk bibit gurami rata-rata sini cuma membuat pembibitan gurami. Jadi kalau pembesaran masih jarang. Jadi kebetulan kalau bibit gurami kita jual keluar. Untuk pemasarannya kita baru lokal, Mas, baru lingkup sekitaran saja. Ada sih beberapa yang sudah sampai luar kota, tapi kita belum mengikuti pasar modern kayak misalnya Shopee kayak gitu, memang belum. Soalnya kan masih terhalang inilah SDM-nya ibu-ibunya itu yang belum bisa mengikuti pasar modernnya. Ya barangkali nanti kedepannya bisalah, semoga saja bisa. Kalau lomba kita belum, penghargaan kita belum, tapi kalau dikunjungi oleh petinggi setempat, dalam arti ketua dewan atau anggota DPR atau bupati, itu sudah sering. Bahkan dulu di tahun 2008 itu pas kita panen raya itu mantan Menteri Pertanian Bapak Prakoso itu juga sempat hadir waktu di sini, juga ikut meramaikan produksi kita atau kegiatan kita di Majulancar waktu itu. Cuman sayangnya waktu itu karena memang keterbatasan peralatan, kita dokumen itu banyak yang hilang. Kemudian untuk unggulan kita waktu itu padi MSP yang diluncurkan oleh Ibu Megawati waktu jadi presiden, itu juga kita banyak terekspos dari situ. Jadi kita untuk diwawancara dari koran dan sebagainya itu sering. Dulu 2008-2009 ya kita pernah mengikuti pemuda pelopor, Mbak. Seleksi pemuda pelopor tingkat kabupaten. Nah, niku yang kita tunjukkan Polda Minajaya bidang kewirausahaan. Alhamdulillah tahun pertama kita mendapat juara 2, terus tahun berikutnya kita juara 1 bidang kewirausahaan. Sebenarnya ciri khasnya kita banyakkan pertaniannya sebenarnya kita menuju organik, walaupun sekarang karena bahan bakunya kurang, kita agak kendor lagi. Sebagian karena ada kendala di hama, kita kembali ke kimia. Namun demikian kita ingin tetap ke organik lagi. Terus kemudian kita pertanian kita ini jarang sekali yang di orang lain manfaatkan. Itu di pematang sawahnya, itu rata-rata kalau kita ditanami. Jadi lahan sawah pematangnya itu ditanami paling enggak ada timun, ada kacang panjang, ada gambas, pare dan sebagainya. Ini juga di pematangnya aja untuk membiayai di sawahnya biasanya sudah agak mencukupi. Kalau di Polda Minajaya ibaratnya kita budidaya itu dari hulu sampai hilir. Maksudnya kita budidaya cacing sutra untuk makan-makanan benih. Nah, dari kita membuat benih sampai kita pembesaran lele sampai ke pengolahan. Begitu, Mbak. Sampai pengolahan ikannya ada yang ya terutama ibu-ibu Poklasarnya itu kan mengolah entah itu abon lele jadi bakso, nugget dan sebagainya. Keunggulannya ini mungkin dari konsumen yang menyampaikan ke kita itu rasa abonnya itu lebih enak, Mas. Barangkali itu karena kita memakai ikannya juga fresh, jadi
setiap kali mau ada produksi ya kita ngambil ikan langsung dari kolam kayak gitu, nggak disimpan dulu di freezer. Jadi nangkap ikan langsung dibersihkan kayak gitu, terus dikukus. Nah kita proses kayak gitu, jadi mungkin rasanya juga lebih enak. Terus dari bahan baku ikannya itu sendiri, kita nggak sembarangan milih ikan mas, maksudnya ikannya itu yang bersih. Soalnya kan itu kan dari lele afkir Pokdakan Minajaya, jadi kita tahu makanannya si ikan itu apa. Makanan ikan yang baik itu kan tidak istilahnya tidak yang sembarangan kayak gitu loh mbak, yang ada yang dikasih makan ayam tiren, terus ada yang dikasih makan kayak telur yang udah itu nggak layak kayak gitu kan, enggak. Nah mungkin ciri khasnya abon lele ikan itu kenapa bisa lebih enak, mungkin dari itu ikannya kita kualitasnya lebih bagus barangkali seperti itu. Terus fresh ngambil dari kolam sendiri. Dampaknya secara langsung mungkin tidak begitu banyak, karena mungkin hanya di harga dan juga pemasaran. Di harga kita banyak turun kebetulan, terus pemasaran juga kemarin waktu ada pandemi kita sangat susah, karena kebetulan untuk pasar banyak yang ditutup, kita untuk pemasaran juga agak kesulitan. Jadi kendalanya ada di situ. Jadi pemasaran dan juga produksi, kalau produksi saya rasa nggak begitu terganggu sebenarnya. Ya, kalau pas awal-awalnya pandemi, banter-banternya pandemi itu sangat-sangat kita rasakan, seperti lele itu seperti bilang macet nggak laku. Jadi banyak yang oversize, seperti kejadian yang kita alami. Lele semakin besar, nggak diambil tengkulak, akhirnya kapasitas kolam udah nggak memenuhi, banyak yang mati juga. Nah itu mbak. Sama dengan juga hasil dari Poklasar juga, pemasarannya sampai sekarang masih belum bisa lancar lagi. Ya secara otomatis sih banyak sih mas dampaknya, kayak kegiatan-kegiatan Ibu Poklasar yang tadinya sudah mulai berjalan kayak gitu, kemarin sempat berhenti karena memang kita jualannya juga susah. Terus pembagian waktunya juga jadi susah karena kebanyakan ibu-ibu yang harus mendampingi anak-anaknya bimbingan di rumah seperti itu. Jadi ya untuk dampak ekonomisnya ada, terus dampak ininya juga ada, karena untuk jualnya juga kita susah mas. Untuk jualan abonnya yang dulu kita bisa misalnya sekalian ngantar anak ke sekolah, nanti kan bisa kita menawarkan kayak gitu lah. Karena ada COVID terus sekolah diliburkan kan, secara otomatis yang seperti itu jadi nggak bisa. Terus produksinya juga malah berhenti.